Dan Nabi SAW sudah mengatakan, taraktu fikum amran, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh padanya, maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Kemudian poin yang tidak kalah penting teman-teman sekalian. Al-Quran dan sunnah bukan hanya sekedar menjadi rujukan buat kita. Tapi harusnya kita ikuti dengan tambahan sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Karena sekarang semua muslim mengatakan rujukan saya Al-Quran, rujukan saya juga hadis Nabi, tapi sesuai dengan pemahaman dia. Apa yang dia fahami dengan akalnya sendiri, dengan lingkungan dia yang mungkin jauh dari Islam, kemudian dia mengatakan beginilah Al-Quran berkata, beginilah hadis berkata. Padahal sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Makanya Al-Quran, ayat-ayatnya sebagian besar ayatnya ada sebab nuzul, sebab turunnya, agar kita tahu kenapa ayat itu turun. Dan dalam kasus apa supaya kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW. Banyak di antara hadis tersebut ada sebab urut. Sebab disebutkannya hadis tersebut. Agar kita mempelajarinya. Dan yang paling faham tentang penerapan kedua daripada panduan umat Islam ini adalah Nabi Muhammad SAW. Maka beliau tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan seluruhnya. Dan itu dapat terlihat dari sikap dan perbuatan para sahabatnya. Karena sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, mereka lah yang menjadi mertua Nabi, menjadi anak mantu Nabi, menjadi sahabat-sahabat Nabi, tetangga Nabi. Ya, semuanya mereka melihat dengan mata kepala perbuatan-perbuatan Nabi SAW. Mereka mendengarkan wahyu yang disampaikan secara langsung dari lisan Nabi SAW. Maka mereka orang yang paling faham. Maka kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Ridwanullah alaihim. Sesuai pemahaman para tabi'in, para tabi'in yang terus turun-temurun menyampaikan kepada kita tentang bagaimana pemahaman tentang ayat ini, bagaimana pemahaman tentang hadis tersebut. Maka dengan ini tidak akan pernah ada perubahan dalam alur agama ini. Tapi kapan Anda memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan hawa nafsu Anda sendiri, sesuai dengan Anda yang Anda fahami dari retorika bahasa atau terjemahan mungkin, ya, maka itu belum sesuai. Ya, kalau seandainya tidak mengikuti apa yang difahami oleh para salafus saleh kita. Karena mereka lebih faham masalah itu. Anda coba cari tahu apa perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam ayat ini. Beliau punya tafsir. Beliau banyak pendapat dalam masalah ini. Banyak dinukil ya tentang perkataan beliau. Tentang pemahaman hadis-hadis Nabi SAW. Dinukil dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, Abu Hurairah, Anas bin Malik. Banyak sekali Jabir bin Abdullah, banyak sahabat-sahabat yang dalam kehidupan mereka, mereka terapkan hadis-hadis tersebut. Mereka fahami dan hafal serta mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Maka kita melihat riwayat hidup mereka, bagaimana mereka menjalankan dan bagaimana mereka memahami supaya kita tidak keliru. Ini yang dimaksudkan insya Allah.